Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كل آمن بالله وملائكته وكتبه لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما أمنته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. Fanzur ila aqranika, maka lihatlah kepada teman-temanmu. Idza asnau ala anfusihim bil fadli, ketika dia memuji kepada dirinya sendiri dengan anugerah, dengan suatu kelebihan, wal jahi, dan suatu pangkat, kaifa yastankiruhu qalbuka alaihim, bagaimana hatimu mengingkari kepada mereka. Jadi kita kalau ingin melihat derajat orang yang gila pujian, karena dia mungkin punya kelebihan di dalam hartanya, mungkin punya kelebihan di dalam kedudukannya dan lain sebagainya, dia senangnya hanya dipuji-puji. Coba pandang bagaimana hatimu mengingkari dia. Kan mikir kamu. Jadi tolak ukur kita itu jangan siapa-siapa, diri kita sendiri. Tolak ukurnya itu bukan ke siapa-siapa, tapi ke diri kita sendiri. Coba kalau ingin melihat derajatnya orang yang gila pujian, lihatlah diri kamu ketika melihat orang yang gila dipuji. Kalau sampai ingin senangnya dipuji-puji dok, ya bodoh wae. Wa yastaskiluhu tab'uhu, dan merasa berat wataknya. Sini apa artinya? Wa yastaskiluhu, lalu engkau mencela mereka di belakang mereka. Jadi di belakang kita berundel, ya. Wah, cakep gaya negara kebongkus gaya ini sok-sok yes lah. Paham nyong, jadi Pakistan paham nyong. Wa kaifa tazummuhum alaihi, bagaimana kamu itu mencela alaihi, kepadanya.
Idza faraqtahum, ketika kamu berpisah dengannya. Jadi bagaimana kita mencela orang tersebut ketika kita pisah? Sing ngarepe wis alah cah iki teko. Cah iki teko wis paling wah saya habis melakukan ini. Oh itu gara-gara aku atau segala macam. Wah ini masjid al-jihad atau ini majelis. Wah ini kalau nggak gara-gara saya nggak bakalan jadi. Ini gara-gara saya. Kira-kira sampai dengar kata-kata seperti itu enak kalau orang munyil. Iya nih, pas lagi ada orangnya diem ya, pas lagi penting giliran pergi, wah ya bu, padahal mah bentuk duitnya orang. Asadis yang keenam. Asadis yang keenam al-la'nu, yaitu melaknat. Di sini mencela, melaknat. Jadi jangan gampang melaknat orang. Ibad anir rahmatillah. Jadi melaknat itu apa? Menjauhkan orang daripada rahmatnya Allah. Itu namanya laknat. Wah anak setan kurang ajar berapa kate we, segala macam lah. Itu melaknat orang, mencela orang. Jadi mencela itu al-la'nu itu apa? Wa huwa al-ibadu an rahmatillah, menjauhkan orang dari rahmatnya Allah. Fa iyyaka, maka janganlah kamu antal'ana untuk melaknat, mencela syai'an terhadap sesuatu mimma dari apapun khalaqallah yang Allah ciptakan min hayawanin dari hewan, au ta'amin ataupun makanan, au insan ataupun manusia, bi'ainihi dengan bentuknya. Jadi jangan sampai kita melaknat sesuatu yang Allah ciptakan. Walah kulite ireng jedeng kaya wareng. Atau apa lagi? Bibir dobleh, bibir dobleh kayak kebu apa badan, segala macam. Itu yang kamu celah, itu ciptaannya Allah. Itu banyak itu yang terjadi, apalagi anak muda, selain bibir, dobleh, bibir dobleh. Sallallahu alaihi wasallam la yadhummu ta'ama ar-radi qattu. La yadhummu, tidak pernah mencela siapa Nabi at-ta'ama terhadap makanan ar-radi'a yang tidak enak. Yang tidak enak. Jadi Kanjeng Nabi qattu sama sekali. Seumur hidup Kanjeng Nabi tidak pernah mencela makanan sama sekali. Enggak pernah. Nah, makanya kita ingin ikut Kanjeng Nabi lah. Ikut Kanjeng Nabi. Kalau kita senang makan, nggak senang ya menang wae. Ya oke senang. Enak apa? Enak. Alhamdulillah. Ya, mungkin pas kasinan ya, mungkin ini ya lagi pengen bojone apa ini. Apalagi orang yang ini Pak, orang yang apa? Respect dengan kita, pecinta kita seumpama atau siapa orang yang hormat kepada kita, itu dia itu ngasih suguhan aja udah ngomong mohon maaf kalau seumpama gak enak, itu udah gitu. Nah coba kalau kita langsung tekan, wah Allah kasihmu, ya udah kalau hati, orang enak pahit tuh, loro hati, nggak boleh. Kalau seumpama kita kok nggak cocok, ini gimana mas, oke ini gimana rasanya? Enak. Padahal yang enak sih, padahal apa? Enak. Enggak, ini lebih enak. Ya enak kok, tapi lebih enak lagi kalau makan bareng. Akhirnya semangat. Kok rasanya kok beda kan? Kok ini ya, mohon maaf dikasihin ya, asik banget.
Enggak, Pak, kan asin penawarnya. Wah. Oke. Balgana idashtaha syai'an akalahu. Jadi Kanjeng Nabi kalau menginginkan sesuatu daripada makanan, beliau makan. Ingin apa? Ingin makan. Wa illa tarakah. Kalau enggak, ya ditinggal, enggak mau makan. Itu Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi kalau kepingin dimakan, kalau enggak tinggal. Makanya penting kita belajar apa? Ngelegake wong, bikin seneng orang lain. Bikin seneng orang lain. Tapi ya dilegakno, wong wis dimasakin. Udah dimasakin, masanya nggak dimakan. Nah, sekali-kali ngelegake dimakan. Kalau kecuali ada udur pas habis sakit atau apa, lagi nggak enak makan, ya nggak apa-apa, dimaklumi. Ini orang yang motor-motor piring-piring lah. Jadi kalau di driver, kalau sampean pertama itu belum boleh ngomong apa-apa. Masuk makan. Udah bayar. Balik. Masuk pulang, balik. Orang butuh, balik. Orang suruh makan, saya tolak. Kalau setiap kesana pasti makan. Mau tamunya berapapun, mau 5 bis, 20 bis, semua yang makan. Masya Allah. Itu dari dulu, Pak. Dari dulu. Nah, sampai ya di mangan, baik kok pangan. Itu kan mangan. Lah nek kan kerja ya lu kowe. Ukur kali nyaplok wae kalau ya. Nyal pangan. Wis dimasak dia. Ya bener, dimarahin betul. Kalau enggak usah sowan. Pulang aja pulang. Kalau enggak mau makan pulang. Mangan lah. Yes. Ngaji kitab sini akan halaman berapa? Atau mencela hewan. Oh, hewan ini celah hewan. Ataupun makanan. Nah, ini sering ini mencela makanan. Wah, pahit, asin, mencela terus. Tapi teh. Tapi dicela, wah ini panganan apa? Ini panganan wedhus dipakai wong. Ya, sering itu. Ini masak apa sih? Masak apa? Makanya ini makanan kambing dikasih ke orang. Itu makanan, ya Allah, nggak boleh itu, nggak boleh kita mencela seperti itu. Atau mengklaim orang itu orang bukan Islam. Wah, sepoe Z, kayak di sini dicontohin itu di syarahnya, Zaidun la'anahullah wa huwa yahudiyyun masalah. Wah, kayak sepoe kelakuan Yahudi. Itu siapa itu? Yahudi. Atau manggil orang itu Yahudi. Jadi manggil orang Yahudi. Kalau dia Islam itu Yahudinya balik ke kita. Jadi wala tulku di Quran itu wala tulku ilaikumussalam lasta mu'minan. Jangan kamu itu menuduh orang yang mengucapkan salam kepadamu lasta mu'minan. Kamu bukan orang mukmin. Ya, karena kalau kita nuduh orang itu kafir, kekafiran itu kembali ke kita. Kalau kita menuduh orang itu fasik, kalau orang itu nggak fasik, kefasikan itu kembali ke diri kita. Kita melaknat orang, laknat tersebut akan kembali juga ke diri kita. Hati-hati. Woi sering. Oh ya Allah, semoga di ngapura. Semoga dimaafkan lah yang lalu biarlah berlalu. Tapi diperbaiki ke depannya. Wala taqta bi syahadatika ala ahadin min ahli al-qiblah. Jangan kamu apa ini? Memastikan seseorang yang menghadap kiblat sebagai syirik. Bi syahadatika ala ahadin min ahli kitab bisyirkin au kufrin au nifaqin.
Jadi jangan kamu pastikan orang yang jelas-jelas ya sholat, jelas-jelas dia itu ahli kiblat, maksudnya sholat itu loh, dianggap dia itu, woi orang musyrik, woi orang kafir, woi orang nifaq, orang munafik. Jangan. Fa'innal muttali'a 'ala sarairi wallah. Karena yang bisa melihat rahasia, melihat hati seseorang itu hanya Allah. Kamu nggak tahu. Kalau zahirnya orang itu melakukan ibadah, ya udah itu orang Islam. Nggak boleh kita mengklaim orang itu lah bahaya, munafik. Kayak itu kayaknya ibadah, Allah munafik gue. Mengklaim munafik, kita nggak tahu hati orang lain. Nggak boleh. Fala tadkhul bainal ibadi wa bainallah. Karena urusan hati itu urusan Allah, yang bisa melihat hati itu hanya Allah. Maka jangan kamu masuk antara hamba-hamba dan Allah. Itu wilayah Allah. Hati itu wilayah Allah, bukan wilayah seorang hamba. Kita nggak tahu. Wong kaya ketake ngaji ngono ya, ketake santai kene sing gedhe karo kiai iki ya. Ustaz e boy. Oh, ya kan kita nggak tahu ya. Hati seseorang nggak tahu. Wa'lam annaka yaumal qiyamah la yuqalu laka. Karena ketahuilah sesungguhnya kamu besok di yaumil qiyamah la yuqalu laka, tidak diucapkan kepadamu lima lam tal'an fulanan wa lam sakata anhu. Lima, kenapa? Karena apa? Lam tal'an, kamu tidak melaknat fulanan kepada si fulan, walam saka walima sakata anhu, walima sakata anhu, dan kenapa kamu diam darinya? Itu nggak ada pertanyaan seperti itu. Kenapa kamu nggak melaknat dia? Kenapa kamu diam dari perbuatan dia? Nggak ada pertanyaan kayak gitu. Jadi kalau orang udah ngaji ya kelihatannya benar semua. Udah husnudzon Pak, husnudzon, jangan suudzon, husnudzon. Husnudzon walaupun salah tetap benar. Husnudzon walaupun salah tetap benar. Suudzon sebaliknya, walaupun benar tetap salah. Husnudzon, husnudzon, husnudzon billah, husnudzon kepada manusia. Jangan suudzon. Kita kebanyakan suudzon. Nah, tapi waspada beda dengan suudzon ya. Inna ba'da dzanni ismun. Karena sebagian dzan itu ada dosa. Jadi sebagian. Kalau kita waspada bukan kok suudzon, bukan. Jadi kita punya apalah, ada orang mencurigakan, kita waspada. Bukan kok mengklaim. Beda. Mengklaim dengan kita waspada. Beda ya. Bukan suudzon. Kita waspada. Ini gerak-geraknya kayak mencurigakan. Kayaknya mau mahal ini. Tapi kok masuk ke rumah Anda ini? Jadi, ini bahas janda ini. Jadi dulu ada cerita ketika ada sahabat itu habis subuh ngaji sama Rasulullah. Rasulullah membacakan hadis, man tarakal haram nalal halal. Man tarakal haram, barang siapa yang meninggalkan haram, dia akan mendapatkan yang halal. Man tarakal haram nalal halal. Nah, ini ada sahabat itu profesinya, pekerjaannya tukang maling. Ikut ngaji sama Rasulullah. Keinget aja itu. Nah, akhirnya ditahan-tahan sama dia. Tapi ekonomi mendesak, makanan butuh. Akhirnya, waduh gimana ini? Ada janda kaya. Dia ngintip masuk ke dalam. Tapi giliran mau ngambil barangnya, ingat hadisnya Rasulullah. Man tarakal haram nalal halal. Ambil enggak. Mikir lama, akhirnya tuan rumahnya bangun. Tuan rumahnya bangun, teriakin maling, mencolot deh. Mencolot subuh ikut salat lagi.
subuh ikut sholat lagi. Akhirnya janda ini lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya seorang janda semalam kemalingan. Nah, kayaknya butuh seorang pendamping. Butuh seorang pendamping biar supaya aman. Ya wis tak goleki. Wis tak goleki. Besok subuh kamu datang ke sini ya, saya carikan. Dilalah malinge iki. Yang masih keinget hadis man tarakal haram nal halal. Ikut salat subuh. Ikut salat subuh. Kanjeng Nabi lingah-lingah, Kanjeng Nabi ngerti, Pak. Oi, fulan. Istri bujurung. Ada punya istri belum? Belum. Saya nikahkan ya. Siap. Wah, diperintah Rasulullah. Siap. Kalau selalu jamaah subuh, orang jamaah subuh ora payu-payu ya. Pantes ora payu-payu. Orang jamaah subuh. Langsung lah dinikahkan. Ya udah nanti saya ketemukan dengan calon istrimu. Jadi kan sudah mau diketemukan, kaget deh. Ya Allah, ini sing tak leponi ya. Alhamdulillah. Gara-gara apa? Ngikuti hadis Rasulullah, nggak jadi ngambil hartanya. Seorang plus hartanya dapat. Coba. Sebentar. Cobain Pak De. Sebentar ngamalkan hadisnya Rasulullah, man tarakal haram nalal halal. Enggak jadi maling dapat orang plus hartanya. Rezeki orang itu. Pak De coba dikebui. Langsung Mbak. Oh, ini orang bojo-bojo. Jamaah subuh iki. Jamaah subuh lah ngorok wae. Balau lam tal'an iblis tula umrik walam tashghil lisanaka bi dzikrih. Walima tashghil ya. Jadi